Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang berhormat Bapak Presiden Muhammadiyah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Presiden Muhammadiyah, tak lupa kami undang yang berbahagia di tahun kita. Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, hingga di pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul di ruangan komputer yang sangat sederhana ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat salam selalu kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah pada pagi hari ini saya akan membuka acara determinasi budaya positif guru penggerak yang ke-11. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada acara pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan umul kita. Alanya dimaksudkan beberapa suratul Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga acara pada pagi ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Purwokerto pada Bapak Hasan Taufik PDMPD juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu Guru SD yang kedua, saya hormati Komite SD yang kedua, saya hormati Bapak Ibu orang murid SD yang kedua. Sama-sama merasa bersyukur Allah yang memberikan kemudahan sehingga kita bisa bersilaturahmi di waktu ini dalam rangka mengikuti disminasi praktek baik yang dilakukan oleh Ibu Rika Israeli Bapak kita. Kalau kita tahu juga kepada Nabi Muhammad SAW yang Muhammad, apa yang kita hormati, alhamdulillah pada hari ini kita akan menyaksikan bersama disminasi berupa rumah tangga, menyampaikan kembali apa yang menjadi, apa yang diperoleh, apa yang dipelajari, apa yang dipraktekkan, sehingga nanti kita bisa menginspirasikan semuanya, bisa mengikuti hal yang baik, menginspirasikan untuk diri kita sendiri, pada anak-anak semuanya, jadi kita pulang maupun di rumah masing-masing, sehingga kita akan selalu menjadi pembelajaran seumur hidup
Belajar tidak hanya untuk bangku sekolah, tapi belajar di mana saja kepada termasuk belajar mulai dari anjuran itu hingga sampai kuliah sehat. Karena itu perintah mencari ilmu ini. Insya Allah yang mencoba dalam ilmu kita akan mudah mempraktekkan, mengamalkan hal yang baik. Yang akan menjadi amal soleh kita semuanya. Dan itu bekal kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Dan utama lagi adalah para guru harus mereka belajar karena yang teknologi pengetahuan tepatnya melebihi kepatuhan suara ya. Kita belum tahu, orang sudah tahu. Tidak dulu kita berkirim surat paling cepat 3 hari baru sampai ke teman kita di dalam ya. 3 hari baru nyampe itu super jelas. Sekarang tidak nyampe harian kita sampaikan kita nyampe itulah perkembangan manusia. Oleh karena itu dulu kok tidak belajar mengatakan kalah dengan siswanya. Karena siswa belajar tidak ada usul dari guru saja, tapi dari berbagai sumber. Dari dulu buku, metode dari kerja dan Allah dari juga dan selalu ikuti perkembangan sehingga menjadi guru yang terbaik untuk mengembangkan bakat minat anak. Tidak anak itu bisa mengembangkan potensi dirinya. Anak yang berbeda karakter, berbeda potensi bisa semua. Dan sampai anak yang lemah diabaikan oleh guru, anak yang pandai diabaikan oleh guru. Semua dilayani. Anak yang cepat kita beri pengayaan, kita beri tugas lebih tinggi lagi. Anak yang lemah kita bantu, kita bimbing sehingga bisa mengikuti pembelajaran yang baik. Dan semuanya terlayani. Namanya banyak pembelajaran berdiferensial, semuanya terlayani semuanya. Anak yang tipe audiens, pahamin rumah oke, anak yang pahamin belum melihat, ada juga anak yang berbeda semuanya. Ada juga anak yang suka bergerak bermain itu menjadi lebih cepat memahami pembelajaran. Dan itu pembelajaran ini penting untuk dipraktekkan sehingga kurang terbaik dari Ibu Rika sebagai narasumber penggerak awalnya ada sampai pada semuanya. Sudah dan berkah kita semua. Demikian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang kedua yaitu paparan destinasi dari Ibu Rika Wisayati. Kepada Ibu Rika juga silakan. Kamu dari sana weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru sudah menghadiri kegiatan saya pada hari ini, yaitu diseminasi pemahaman tentang budaya positif
yang ada di modul 1 IP4. Perkenalkan, saya mengenalkan diri, ya, Bapak Ibu pasti sudah tahu saya, ya, saya Bu Ika dari SD Wonokerto 2, mengajar kelas 4, yang sekarang menjalani pendidikan guru penggerak angkatan ke-11. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu kita ajak breaking dulu, kita ajak breaking dulu, nanti agar kegiatannya dimulai dengan hati yang sangat yang enak, yang tidak ada keraguan-keraguan kita mengikuti kegiatan seperti ini. Jadi Bapak Ibu, ya sekarang kita breaking dulu. Yuk, Bapak Ibu silakan menirukan. Gimana Bapak Ibu, badannya terasa segar? Capek? Ngantuk boten? Boten. Nggih, ngantuk enak nggih. Mangke dibutake oleh nggih. Oh, nggih kurang suwe nggih. Matur suwun. Ya, sekarang saya lanjutkan. Untuk materi hari ini saya akan mempresentasikan tentang konsep utama budaya positif. Jadi yang ada di dalam budaya positif itu apa saja? Bapak Ibu, yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa yang tentang itu semua, ya. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, kegiatan pemahaman perubahan paradigma. Di sini ada contoh. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menggaji, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa.
Mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon, di sini ada realitas, kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrolnya realitas, kebutuhan kita berbeda. Stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda untuk teori kontrolnya. Kemudian stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dia sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrolnya itu semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat hubungan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Kemudian disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Di sini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat yang positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Profil pelajar Pancasila. Di sini menetapkan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Menurut Ibu Primary Year Program, yaitu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kerjasama dan percaya diri. 9 pilar karakter. Di antaranya cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup lifelong with the need and lifestyle. Di sini ada keterampilan hidup, dapat dipercaya, utuh, hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Petunjuk hidup diantaranya peduli, penalaran, bekerja sama, keberantasan, keingintahuan, keberanian, keingintahuan, usaha berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa lembut. Sedangkan 7 essential virtues, yaitu building moral intelligence, saya berubah itu ada empati, suara hati, kontrol diri dan rasa hormat. Nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada The Virtuous Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Di sini ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian, komitmen kreatif, baik hati, bijaksana, belas kasih, semangat, kesetiaan, bersyukur, percaya diri, kedermawan, berprinsip, toleransi,
belas kasih, kejujuran, bersahaja, percaya, bertujuan, dermawan, keteraturan, menghormati, tenggang rasa, harga diri, kedamaian, ketegasan, gotong royong, rendah hati, keteguhan hati, dan pengertian. Ya, sekarang kita belajar tentang motivasi perilaku manusia. Di sini ada Dian Golden dalam bukunya Restructuring Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu apa? Ya, sekarang kita tahu ya tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga lakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Berarti di sini itu yang dilakukan itu tujuannya itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berarti kita misalnya pengen melakukan sesuatu. Nah, pengen melakukan sesuatu tapi berharapnya itu dapat imbalan. Aku naik misalnya ini kan upah misalnya seperti itu gitu. Terus atau penghargaan, aku naik ini kok bilang seperti itu. Itu motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, sekarang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan sebagai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi maksudnya kalau kita melakukan motivasi yang nomor 3 ini itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Jadi orang harusnya opo-opo tidak mengharapkan imbalan ataupun tidak mengharapkan pujian. Jadi kita itu ya itu berasal dari dalam kita sendiri atau disebut dengan keikhlasan kita untuk melakukan seperti ini. Tidak mengharap orang itu memuji kita, tidak aku nak ini kok terus tidak ikut penghargaan tidak, tapi berasal dari dalam diri sendiri. Misalnya saya melakukan seperti ini karena dari dalam diri sendiri ingin seperti ini. Nah, jadi itu orang yang melakukan motivasi seperti ini ya sangat bagus ya karena berasal dari dalam diri sendiri, bukan dari luar, ya. Nah, sekarang restitusi. Nah, restitusi apa Bapak Ibu Guru? Pak Udin, coba Pak Udin tolong dibacakan. Restitusi itu apa? Ya, terima kasih. Yang dimaksud restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Versi 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melawan orang lain. Contoh bosan 1996. Jadi
Ya, sekolah Kausi, ya Kausi mau menyampaikan apakah itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu intinya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Di sini ada identitas gagal, yaitu hukuman. Di sini identitas gagal yaitu hukuman. Kemudian identitas sukses, yaitu disiplin. Nah, disiplin di sini dibedakan menjadi dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu contohnya seperti apa ya? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapat ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalahnya terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Ya. Sekarang di sini ada hukuman atau konsekuensi. Di sini ada pertanyaan, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Nanti Bapak Ibu guru jawab ya. Nomor 1, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nanti jawabannya setelah ini ya. Kita jawab dulu. Yang kedua, berjemur di lapangan basket umur 12 jam karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Pembersihan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Coba kita lihat jawabannya. Yang pertama apa Bapak Ibu jawabannya? Ya betul, konsekuensi. Tepuk tangan Pak Udi, terima kasih. Yang kedua, berjemur di lapangan basket pukul 12 jam karena ngobrol dengan teman. Hukuman, coba ya betul, hukuman. Kemudian nomor 3, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ya betul, hukuman. Dan yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Tuh Bapak Ibu. Ya, sekarang kita belajar tentang keyakinan kelas. Di sini ada contoh. Ya, ada contoh mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Adakah yang bisa menjawab? Ada yang tahu perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, kita jawab pertanyaannya. Jawablah pertanyaan berikut.
Satu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan. Ya, di sini kita belajar tentang keyakinan kelas. Nah, apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Sedangkan peraturan kelas di sisi lain biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Jadi, kalau kita membuat peraturan tanpa melibatkan siswa, itu bisa disebut dengan peraturan. Tapi kalau kita membuat kesepakatan dengan siswa, itu berarti kita bisa disebut dengan keyakinan. Jadi perbedaannya di situ, nggih. Kenapa kok tidak peraturan? Kenapa kok keyakinan? Nah, di sini bisa dijelaskan. Kalau keyakinan itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Sedangkan peraturan kelas dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Kira-kira seperti itu. Adakah yang mau bertanya Bapak Ibu? Yang gimana nanti saya akan, insya Allah saya akan menjawab. Kemudian di sini ada kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan dan kesenangan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan dan kesenangan. Jadi Bapak Ibu itu harus tahu kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya apa ya? Apakah kita sudah mencapai kelima-limanya itu? Kalau sudah mencapai berarti kebutuhan kita sudah tercapai atau sudah terpenuhi. Seperti kebebasan. Kebebasan itu maksudnya gimana, guys? Ya bukan bebas artinya diri itu boten, tapi ya bebas ya ada aturannya, tidak dikekang. Nah, itu namanya bebas. Semua bertahan hidup. Kita itu bertahan hidup dengan apa, Bu? Ya, makan, minum, itu nggih. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Berarti kita itu sebenarnya membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau kita merasakan tidak disayang, itu sakit sekali. Nah, misalnya sayang, kok tidak disayang itu sakit sekali. Terus rasa diterima, kok orang diterima, lah itu juga menyakitkan. Berarti manusia itu harus butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan dan kesenangan. Manusia hidup itu untuk senang, tidak untuk apa Bapak Ibu? Tidak untuk susah, tidak untuk sedih. Ya, kita susah tapi dibuat enjoy aja. Semua masalah pasti ada solusi, pasti ada jalan. Seperti itu, Nah, terus ini di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Jika seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah pulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu lagi gurunya, menurut Anda kebutuhan apa yang bisa dipenuhi oleh dia jika jawabannya seperti ini? Yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan tidak seru jadinya. Nah, ini berarti kesenangan, kesenangan. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, berarti tidak merasakan kasih sayang, aku bawa jepit rambut baru kok. Orang dalam
Oke, ini lomo raiso seperti itu. Berarti dia tidak menerima motivasinya katakan kebutuhan penguasaan. Kemudian aku bosan masa belajarnya cuma ibu-ibu aja, dengerin ibu guru aja. Berarti tidak bebas ya. Aku bosan masa belajarnya cuma ibu-ibu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, berarti dia tuh tidak bebas, merasa tertekan. Mulane kok ngomong kok aku orang itu maju, orang itu omongan wis paling ngomong ketok ngono. Akhirnya itu dia tidak bebas, mau berekspresi, mau berkreasi tidak bisa. Seperti itu nggih, Bapak Ibu nggih. Kemudian di sini ada posisi kontrol. Ternyata guru itu ada kontrolnya Bapak Ibu. Yang di sini ada pengukur, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi seorang guru ini memiliki 5 posisi kontrol. Ya, ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pembuat merasa bersalah, ada yang pemantau, ada yang sebagai manajer. Itu maksudnya seperti apa? Nah, kita itu harus tahu ya, nek penghukum itu yang seperti apa, pembuat merasa bersalah itu yang seperti apa, ya. Sekarang kita buka ya. Nah, di sini ada video. Tolong nanti Bapak Ibu bisa mendengarkan dan menyimak video 5 posisi kontrol. Jadi biar tahu, gimana guru itu sebagai penghukum itu seperti apa. Kemudian guru kok jadi teman, nah itu seperti apa. Nah, sekarang ini ada video. Silakan Bapak Ibu boleh menyimak. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naem yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum ada
pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolahnya. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa salah alat malam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai tak alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan 5 posisi kontrol gizi. Nah, sebagai penghukum itu bagaimana tadi? Gambarannya bagaimana Bu? Guru sebagai penghukum itu gambarannya seperti apa? Kan tadi sudah menyimak ya, berarti sudah tahu. Hukum yang pertama itu sifatnya keras dan mengintimidasi, sehingga anak tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan kenapa anak itu terlambat, langsung divonis seperti itu. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Itu tadi. Jadi yang berarti saya ngecek itu padahal enggak gitu Pak Ibu. Soalnya nanti kan sudah menyaksikan deh, atau jangan-jangan ngantuk. Membuat merasa bersalah itu seperti apa? Merasa bersalah. Anak akan punya kesalahan dengan guru yang akan mengajarnya. Langsung ditegur
untuk tidak bisa menjelaskan pada muridnya. Yaitu bisa monggo Bu sebagai teman itu seperti apa ya contoh itu sebagai teman. Guru itu ya sebagai teman, ya sebagai pendidik, ya pendorong semangat kita. Itu dari teman itu, ya kita selalu karakter siswa kita. Jadi misalnya anak kita yang sama seperti tadi dalam sekolah, itu ya kita ajak bicara baik-baik. Kita tanyakan kenapa kamu kok terlambat. Tapi di contoh itu kok tidak ada ya, tidak ditanyakan kenapa terlambat. Oh ditanyakan tadi, ditanyakan karena tidak mengenalkan alasan tadi. Jadi kita tanya dulu kenapa terlambat, terus begini ya nak, besok jangan terlambat lagi. Ya nadanya nada sahabat bersahabat dan anak merasa tidak terpojokkan atau tersakiti. Itu yang berbeda. Bu sekarang memantau itu seperti apa Bu? Memantau. Ya kita mantau karena mungkin yang ada ini tadi kan tidak hanya sekali dia terlambat. Jadi dia beberapa kali terlambat. Dari pemantauan di guru ini, dia ditanya, kemudian dikasih istilahnya, ayo kamu bagian apa, kamu kalau bisa terlambat, apa, kenapa terlambat, tetapi terlambat, tapi kita cari solusi bersama-sama. Sehingga anak tidak merasa disalahkan, tidak merasa dihukum, dan tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Gitu. Terima kasih. Sekarang yang terakhir manajer. Monggo Pak San. Monggo manajer. Harus seperti apa? Kita harus bisa merasakan apa yang dijelaskan oleh Tuhan. Kalau kita tidak senang berdoa seperti yang melakukan kita sudah berusaha untuk menghindari dan takut kita melakukan sesuatu yang membuat orang lain tidak senang. Kalau ada hal-hal yang dirasa ada pelanggaran dan sebagainya, kita bisa sampaikan secara ya bersahabat lah, ya tidak merasa menguasai atau tidak. Nah, kalau sudah kita merasa bersahabat, insya Allah walaupun ketemu aja terlambat, terlambat ini besok pasti saya akan memperbaiki diri. Walaupun tidak ada kata misalnya, aku besok ada ulama memperbaiki. Tadi saya laksana ini kok, ini tahu soalnya walaupun tidak kata, tapi sudah ada apa komunikasi mimik ekspresi itu sudah ada. Apalagi kita sebagai orang paling pemimpin ya. Untuk diri kita sendiri, mengajar kita supaya sebagai pemimpin dan menjalankan. Saya itu demikian. Terima kasih Bapak Ibu Guru semuanya. Berarti kita sudah bisa memahami posisi kontrol seorang guru itu seperti apa. Tadi yang pertama itu penghukum. Penghukum itu nadanya keras, nadanya keras sekali. Beda dengan pembuat merasa bersalah. Nah, kalau pembuat merasa bersalah itu, misalnya saya terlambat, itu yang merasa bersalah itu saya sendiri, bukan yang pemimpin saya itu bukan. Dari saya itu bukan, tapi saya sendiri yang merasa bersalah. Karena kata-katanya kan dari terus teman sebagai teman. Nah, teman itu kita itu bahasanya bahasanya sayang, sahabat gitu itu bisa seperti kita itu berteman dengan murid. Kemudian pemantau itu juga
kita itu memantau anak, dan manajer itu sebagai manajer ya, dijelaskan keyakinan kita itu apa. Nah, jadi anak itu biar merasakan sesuatu yang salah itu biar anak itu bisa merasakan. Kita mengingatkan, kita sudah buat keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu pasti sudah. Di antaranya tidak boleh datang terlambat. Nah, kita jelaskan keyakinan kelas kita itu apa. Nah, biar anak itu mudeng, oh iya kemarin itu keyakinan kelas itu tidak boleh terlambat. Apa saya terlambat? Nah, seperti itu ya. Kemudian tadi videonya bagaimana Bapak Ibu, menarik atau tidak? Menarik. Ya, terima kasih. Mau diulangi lagi tidak? Mau nanti kalau sudah selesai ya. Ya dasar kita pahami yang pertama itu sebagai penghukum, yaitu penghukum menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk mengendalikan perilaku. Guru dengan sikap seperti ini cenderung percaya bahwa satu-satunya cara untuk memastikan keberhasilan pembelajaran adalah dengan cara mereka sendiri. Penghukum seringkali menggunakan ucapan seperti patuhi aturan saya, atau awas, atau kamu selalu salah saja. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini guru menggunakan kata-kata yang lembut untuk membuat orang lain merasa bersalah. Atau mereka mungkin mengatakan hal seperti ibu sangat kecewa dengan kamu, atau berapa kali harus saya ingatkan kamu. Pendekatan ini dapat menyebabkan siswa merasa tidak berharga dan mengecewakan orang-orang yang mereka sayangi. Kemudian guru di posisi teman ini, guru dalam posisi teman menggunakan persuasi dan hubungan baik untuk mempengaruhi perilaku. Mereka bisa menggunakan humor dan hubungan yang baik dengan siswa untuk mencapai tujuan mereka. Kemudian pemantau, seorang pemantau adalah orang yang menjaga ketertiban dengan yang berlakukan hukuman atau akibat. Guru dengan posisi ini cenderung melihat perilaku siswa dan menggunakan bukti-bukti tersebut untuk membuat keputusan tentang tindakan apa yang perlu diambil. Guru yang berperan sebagai pemantau juga memantau dan mencatat informasi tentang perilaku siswa untuk referensi di masa depan. Kemudian manajer. Manajer itu apa? Guru yang memposisikan diri sebagai manajer cenderung bersikap kolaboratif dengan siswa untuk menemukan solusi atas masalah perilaku. Sebagai manajer, guru akan membimbing siswa untuk mengatur diri dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Pendekatan ini mendorong siswa untuk menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kelima-lima posisi kontrol tersebut, Bapak Ibu guru sudah melakukan yang mana? Salah, oh iya seperti ini gitu, ya. Ya, kemudian ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, menstabilkan identitas berarti mendorong siswa untuk berefleksi bahwa tindakannya salah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah adalah upaya untuk membantu siswa mengidentifikasi kebutuhan dasar yang mendasari mereka melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan artinya mengajak siswa menemukan cara untuk berperilaku lebih baik dan tidak melanggar tata tertib sekolah. Jadi misalkan ada anak yang melakukan kesalahan, atau ada anak yang membolos, anak yang tidak pernah berangkat. Nah, kita itu terapkan segitiga restitusi ini untuk menghadapi anak tersebut. Jadi anak itu biar segera gitu ya, biar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Kita stabilkan dulu, menstabilkan identitas. Berarti mendorong siswa untuk berefleksi bahwa tindakannya itu salah. Mengapa kamu melakukannya? Nah, seperti itu. Kemudian divalidasi tindakan yang salah adalah upaya untuk membantu siswa mengidentifikasi kebutuhan dasar yang mendasari mereka melakukan kesalahan. Misalnya ada anak yang bolos. Kenapa kamu membolos? Tindakan kamu itu sebenarnya benar atau salah? Nah, bisa kita ajukan pertanyaan kepada siswa seperti itu. Dan yang ketiga,
Menanyakan keyakinan artinya mengajak siswa untuk menemukan cara untuk berperilaku lebih baik dan tidak melanggar tata tertib sekolah. Jadi anak itu kita tanya, kamu sebenarnya sudah sadar belum tentang kesalahan yang kamu sudah perbuat? Terus apa kalau seperti itu langkah selanjutnya bagaimana? Misalnya seperti itu. Pokoknya kalau ada anak yang membolos atau ada anak yang tidak mengerjakan PR, anak yang melanggar peraturan, kita bisa terapkan ini segitiga restitusi. Kita stabilkan dulu, kita tanya baik-baik, kemudian divalidasi. Kamu melakukan hal yang seperti itu sebenarnya benar atau salah? Nah, itu kita validasi. Dan yang terakhir yaitu kita yakinkan bahwa kamu tidak akan mengulangi perbuatan kamu lagi. Seperti itu Bapak Ibu Jadi kalau kita menemui kasus ada anak yang bermasalah, langsung kita terapkan segitiga restitusi. Nah ini yang terakhir yaitu ada sebuah pertanyaan, ini banyak sekali pertanyaannya panjang sekali Adakah yang mau membacakan? Siapa yang mau membacakan? Bu Nur atau Bu Puji atau Bu Mun atau Bu Eti atau dari yang lainnya? Bu Nur silakan Bu Nur, ini ada pertanyaan terkait apa itu anak yang melanggar peraturan. Nah, coba Bu Nur silakan bisa dibaca Kita pahami bersama pertanyaannya. Sabrina hari itu bangun terlambat dan buru-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikap keras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat. Salah pun warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Terima kasih. Bu Nur telah membacakan pertanyaannya dengan luar biasa, dengan semangat Panjang banget Ibu pertanyaannya. Ya, panjang banget. Intinya itu Sabrina itu tidak memakai sepatu warna hitam, tapi dia memakai sepatu warna coklat. Gurunya namanya siapa? Pak Lukman. Pak Lukman tadi kira-kira itu posisinya itu sebagai apa ya?
jawab ya. 1. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Yang pertanyaan ketiga, di sini ada kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Dan yang terakhir, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Ya, untuk nomor 1, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Siapa yang mau menjawab? Bagaimana ini? Atau kita bahas bersama saja ya? Ya, kita bahas bersama saja. Ya. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Dan jelaskan apakah indikatornya. Benar ya, tadi Bapak Ibu menyebutkan sebagai penghukum, karena dia itu sangat keras tadi Pak Lukman, memaksa anak itu mencopot sepatunya, sampai anak itu dengan berat hati itu, maksudnya itu yo agak seneng gitu berat hati melepaskan sepatunya, karena dia itu dihukum oleh gurunya, sebagai penghukum, karena Bapak Lukman memberikan hukuman terhadap Sabrina berdasarkan peraturan tanpa kompromi. Jadi itu langsung Pak Lukman itu memvonis anak langsung dia sepatunya copot aja karena kamu tidak memakai sepatu hitam, kan seperti itu dia itu menghukum muridnya. Kemudian indikatornya, Pak Lukman tiba-tiba langsung memberitahukan kesalahan siswa, berkata, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya, segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan bersifatnya itu satu arah, siswa mengikuti perintah gurunya dengan rasa terpaksa atau dengan berat hati. Gurunya langsung memvonisnya copot sepatumu. Nah, karena gurunya itu marah, langsung dihukum, padahal anak tersebut itu berat hati itu melepas sepatunya. Kemudian yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Tadi kan sebagai penghukum, nah sekarang itu di sini tuh kalau sebagai manajer itu seharusnya tuh Pak Lukman itu seperti apa? Kan gitu Nah di sini Sabrina jawabannya apakah kamu paham tentang tata tertib masuk sekolah dan tata tertib tentang pemakaian sepatu? Mengapa kamu memakai sepatu warna coklat, Sabrina? Jadi kamu sudah tahu kalau melanggar aturan. Kira-kira bagaimana kamu dapat memperbaikinya? Harusnya Sabrina seperti itu, Pak Lukman. Harusnya Pak Lukman itu seperti itu. Jadi nanti biar Sabrina itu tidak tersinggung atau tidak benci sama gurunya karena tadi dihukum kan gitu. Nah, terus dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Jawab. Posisi Pak Lukman tadi sebagai apa? Penghukum. Pak Dim silakan. Nanti di situ kalau nggak kena kamera. Sebagai penghukum, karena Bapak Lukman memberikan hukuman terhadap Sabrina tadi berdasarkan peraturan tanpa kompromi. Pak Lukman tiba-tiba langsung memberitahukan kesalahan siswa, berkata, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya, segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Bersifat satu arah, siswa mengetahui mengikuti perintah gurunya dengan rasa terpaksa. Jadi nadanya tinggi, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, seperti itu, langsung getak seperti itu. Nah, kalau kita sebagai manajer kan harus baik Kamu kenapa kok melanggar?
kita bertanyanya itu dengan pelan-pelan, tidak terus langsung memvonis disuruh nyopot sepatu, itu tidak boleh nggih Bapak Ibu nggih. Ya mulai dari sekarang, bahkan saya juga nggih, bahkan saya juga sendiri tuh baru tahu oh, sebenarnya seperti ini nggih. Kalau mengajar itu tidak boleh langsung memvonis anak, kamu seperti ini seperti itu, tidak boleh mengatakan seperti itu nggih. Berarti kita itu saling melakukan refleksi nggih Bapak Ibu nggih, karena kita itu sebagai pendidik, pengajar, kita itu perlu berefleksi, perlu berkaca. Oh berarti nek ini orang itu tidak boleh, berarti tidak boleh dilakukan. Kemudian yang terakhir, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya, penyampaian seperti apa yang akan diajukan ke Sabina? Jelaskan, Sabina, apakah kamu paham tentang tata tertib masuk sekolah? Jadi dijelaskan dulu tentang tata tertib masuk sekolah dan tata tertib tentang pemakaian sepatu. Mengapa kamu memakai sepatu warna coklat? Sabina, jadi kamu sudah tahu kalau melanggar aturan. Nah, jadi dijelaskan ya tata tertibnya itu apa. Nah, pasti anak itu tahu. Nah, terus akhirnya Sabinanya itu merasa bersalah kalau seperti ini gitu, kasusnya gitu. Kira-kira bagaimana kamu dapat memperbaikinya. Jadi anak itu biar tahu letak kesalahannya dulu. Nah, kamu paham tata tertib di sekolah ini apa? Nah, seperti itu, oke? Terus kenapa kok kamu memakai warna coklat? Nah, berarti kan dia merasa bersalah, ya? Nah, dia itu merasa bersalah, tapi kan kita tidak langsung nyuruh anak itu untuk lepas sepatu. Nah, oke? Kemudian yang terakhir, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Di sini ada kesederhanaan, kenetralan, tidak ada kastanisasi atau diskriminasi. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Jawabnya itu baik sesuai aturan kontrol. Namun ada baiknya apabila dalam penanganan kasus tersebut sebagai posisi kontrol manajer, alangkah lebih baiknya Pak Lukman menanyakan siswa mengapa dia terlambat serta berkolaborasi dengan siswa untuk menuju kesepakatan. Jika siswa diberikan sebuah tawaran dan sepakat, maka siswa tidak akan menyendiri karena merasa malu. Jadi Pak Lukman itu harus mengambil posisi kontrol ya, manajer, bukan penghukum tapi manajer. Lebih baiknya Pak Lukman itu menanyakan mengapa dia terlambat, serta itu berkolaborasi dengan siswanya untuk menuju kesepakatan. Nah, ini maksudnya kita cari dulu permasalahannya apa. Oh, anak itu tidak memakai sepatu warna hitam, kemudian anak itu diajak diskusi berdua. Loh, kamu kan sudah tahu tata tertib di sekolah kita itu apa, hari ini sampai ini tuh melanggar. Kok kamu oh iya, berarti salah ya Pak, kan bisa seperti itu Sabinanya. Oh iya, maaf ya Bapak, lain kali saya akan mengulangi perbuatan saya kembali. Seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu sudah paham? Sudah? Nah, kalau sudah paham, ya ini refleksi pembelajaran kita hari ini. Berarti kita semua itu harus menerapkan budaya positif, budaya positif yang ada di sekolah kita sendiri, agar menuju sekolah yang berprestasi, yang unggul, itu dimulai dari Bapak Ibu guru sebagai seorang pendidik. Jadi budaya positif itu sebenarnya yang menciptakan diri kita sendiri. Apakah murid? Murid tidak ya? Murid itu mencontoh sikap gurunya. Jadi budaya positif itu bisa tercipta jika apa? Jika kita sebagai pendidik itu mencontohkan hal yang positif. Karena positif itu menjadi tenaga kita untuk mencerdaskan anak, mengubah anak yang awalnya negatif menjadi positif. Seperti budaya yang ada di SD Negeri Wonokerto 2, alhamdulillah sudah membaik, tidak ada kendala, tidak ada masalah. Setiap pagi selalu dinyanyikan lagu
lagu wajib-wajib, lagu nasional agar anak-anak itu bisa menghafal. Yang belum hafal kok begitu dicari lagu-lagu akhirnya jadi hafal. Kemudian penerapan ada Asmaul Husna. Terus setelah pelajaran itu ada lagu profil pelajar Pancasila, Indonesia Raya. Nah, itu menciptakan anak agar tertanam di hatinya. Oh, kita pelajar Pancasila itu bisa menciptakan beriman, bertakwa, nah, dan seterusnya itu, oke? Itu biar anak itu tertanam. Kemudian ada sholat duha, sholat zuhur yang diselenggarakan di sekolah ini. Jadi anak-anak menjadi generasi penerus bangsa yang beriman, yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu, oke? Sebelum saya akhiri, apakah Bapak Ibu adakah yang mau bertanya sebelum saya tutup? Kalau tidak ada, sudah, oke? Di sini karena PowerPoint-nya sudah selesai. Terima kasih, gitu, oke? Terima kasih.